Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman dahulu, banyak manusia percaya dengan berbagai macam mitos dan legenda. Salah satu sebuah teori yang menyebutkan bahwa bumi mempunyai lubang besar di bagian dalamnya. Di dalam lubang itulah terdapat daerah tersembunyi yang belum diketahui hingga saat ini. Namun siapa sangka, kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi itu, terdapat sebuah kata yang bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan di dalam Al-Quran, surat At-Toha, ayat 6-7 yang artinya, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah, hingga muncullah teori yang tidak dikenal manusia seperti Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Alexandre Saint-Just d'Alfèvre menjadi orang pertama kali yang membawa legenda ini kepada orang-orang Eropa. Ia percaya bahwa tempat itu berada di kawasan Tibet. Sementara itu, dalam ajaran Buddha juga dipercaya bahwa ada tempat tersembunyi semacam Argata. Ada kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat yang bernama Agarthi. Beberapa teks Hindu-Buddha menyebutkan ada sebuah tempat bernama Sambala yang digambarkan sebagai tempat suci tersembunyi. Mengenai tempat tersembunyi itu, ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan terdapat dua sosok yang dikenal dengan sebutan Yajud dan Majud. Mereka adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Injil yang bertugas menyiapkan karpet murah untuk kedatangan Dajjal. Yajud dan Majud juga diklaim sebagai bangsa yang kuat, perusak dan juga penindas. Karena kehadiran mereka dinilai banyak korban yang meminta Zulkarnain membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Seperti yang tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 95-97 yang artinya, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasai oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka. Berikanlah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Ayat ini tentu saja memang bukan pembenaran atas teori Hollow Earth. Namun, kisah tentang Zulkarnain setidaknya mengisahkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat tersembunyi berisi makhluk-makhluk mitologi yang tidak kita ketahui. Teori Hollow Earth sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Emmett Haller. Ia menemukan teori saat sedang menemukan perubahan logistik magnetik dalam penelitiannya. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dalam teori Hollow Earth memang tidak masuk akal. Tetapi ada beberapa ilmuwan yang mencoba menjelaskan secara sederhana. Mereka mengatakan bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam.
di mana makhluk bisa tinggal di tempat itu. Namun sebuah studi terbaru yang ditulis oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton menemukan bahwa mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, sekitar 660 km dari permukaan. Wilayah baru itu berisikan jajaran gunung dan daratan sangat mirip dengan yang ada di dalam permukaan bumi. Hal ini tentunya semakin membuktikan tentang keberadaan kota dalam bawah tanah. Namun, semua tergantung dari keinginan kita dalam mencari informasi lebih dalam untuk membuktikan apakah Agatha memang ada atau tidak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelumnya. Sebab mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi yang hanya bisa dirasakan pada saat itu juga. Sedangkan Al-Quran bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dan berikut adalah macam-macam mukjizat Al-Quran, diantaranya Al-Quran memberitahu proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari, serta proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman. Lalu yang kedua, Al-Quran menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Samud, kaum Lut. Semua berita di dalam Al-Quran itu benar terjadi dan semua ahli sejarah mengakuinya. Lalu yang ketiga, mukjizat Al-Quran terkait dengan falsafah dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Tidak bisa menyamainya meskipun manusia dan jin bersama-sama untuk bersatu untuk bersama-sama menyamai kata-kata di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran memberitahu segala sesuatu yang terjadi seperti hari kiamat, lalu surga dan neraka, hari pembalasan, serta kejadian-kejadian ilmu pengetahuan di dunia yang baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah berabad-abad lamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.